Rangers, welcome back to YouTube channel SM Audio Bros bareng gue Vicky Krisna. Nah, sekarang di depan gue ini udah ada head unit Orca Pro Plus generasi kedua. Nah, sesuai namanya, ini adalah merupakan generasi lanjutan dari generasi pertama yang sebelumnya. Dan ini merupakan head unit keluaran terbaru dari Orca. Nah, kira-kira head unit ini bisa apa aja dan punya fitur apa aja, kita akan bahas di video ini. Oke Ranger, sebelum gue bahas tentang fitur-fiturnya, kita akan bahas lebih dulu nih tentang desain dari head unit ini. Desain head unit ini sekilas tampak tidak ada berbeda nih dengan desain head unit Android pada umumnya. Seperti yang kita lihat nih, masih bentuknya sama-sama trapesium. Tapi kalau kita perlihatkan lebih detail lagi nih, ternyata dia ada pembeda, yaitu untuk tombol-tombolnya itu sudah ada di sebelah kanan. Nah, dengan tombol ada di sebelah kanan itu memudahkan posisi driver di Indonesia untuk bisa mengoperasikan dari head unit ini. Kalau biasanya ada di kiri kan kita lebih agak jauh nih untuk mencet-mencet tombolnya. Nah, kali ini ada di sebelah kanan jadi lebih mudah. Nah, untuk tombolnya sendiri kita bisa lihat nih. Yang pertama dia ada lubang untuk mic. Kemudian di sini ada lubang untuk reset. Nah, kemudian di sini ada tombol untuk mute, atau kalau kita tekan lama itu dia akan mematikan dari head unit ini. Nah, selanjutnya di sini ada tombol home untuk mengembalikan ke menu home. Selanjutnya di sini juga ada tombol back. Di sini ada volume naik dan juga di sini ada volume turun. Nah, selain menggunakan tombol volume naik volume turun ini, kita juga bisa langsung menaikkan menurunkan volume langsung dari layarnya sendiri ya Rangers. Next, kita akan bahas untuk bagian layarnya. Jadi untuk head unit Orca sendiri dia punya dua tipe nih. Dia ada yang 9 inch dan 10 inch untuk ukuran layarnya. Dan untuk layarnya sendiri dia sudah menggunakan QLED. Jadi untuk tampilan warnanya akan lebih cerah dan nyata. Selanjutnya head unit ini juga sudah support SD 1080 pixel dan sudah menggunakan capacitive touchscreen. Nah, langsung aja kita lihat untuk user interface dan responsif layarnya ya. Nah, untuk UI-nya sendiri bagaimana nih? Jujur, ketika gue lihat pertama kali UI dari head unit Orca ini, gue cukup kaget ya. Karena ini menurut gue desain UI-nya sendiri bener-bener simple banget. Layar belakangnya hitam dipadukan dengan warna-warni pastel yang ada di sini, ngebuat head unit ini lebih terasa cerah dan elegan. Dan untuk ikon aplikasi yang ada di depan juga kita bisa menggeser-geserkan atau bahkan kita bisa menghapus si ikon ini. Coba ya, gue coba kalau gue pengen hapus terus gue ganti ikonnya. Misalkan contohnya icon radio gue hapus, lalu gue ganti dengan icon Play Store. Nah, dengan adanya fitur seperti ini ngebuat head unit ini makin mirip dengan handphone Android. Untuk layar sendiri sudah menggunakan capacitive touchscreen. Otomatis ketika gue mengoperasikan si head unit ini benar-benar kelihatan smooth dan enak kalau misalnya kita sentuh-sentuh atau kita geser-geser menunya. Dan head unit ini juga sudah support video playback 1080 pixel, di mana kita bisa menikmati layanan video dengan resolusi yang maksimal. Oke Rangers, next selanjutnya kita akan lihat untuk bagian fiturnya. Kira-kira head unit ini punya fitur apa aja? Langsung aja kita lihat. Nah, dia yang pertama dia itu punya Bluetooth Music. Kemudian dia juga punya settingan DSP. Nah, ini untuk settingan DSP-nya bisa kalian lihat. Next, dia juga punya fitur aplikasi Maps. Nah, di sini Google Maps yang makainya. Di sini juga dia ada music. Nah, music ini nanti kita source-nya bisa milih nih, mau dari Bluetooth, radio, atau bahkan USB. Nah, dia juga udah punya aplikasi Netflix. Jadi kita bisa nonton Netflix di dalam mobil. Selanjutnya di sini juga dia punya aplikasi spesial Orca, di mana dia sudah bisa voice command. Nah, di sini voice command-nya sendiri dia khusus ya pakai Orca. Nah, untuk mengaktifkannya sendiri aja dia sampai nyebutnya Hey Orca. Hey Orca, buka YouTube. Nah, jadi enak kan? Kita nggak perlu cari-cari aplikasi YouTube lagi, kita langsung bisa nyuruh Orca-nya buat bukain YouTube untuk kita. Nah, selanjutnya dia juga punya fitur aplikasi Play Store. Nah, ini juga kita bisa download berbagai macam aplikasi seperti Instagram, Facebook, atau bahkan juga gue pernah nyobain download Mobile Legends di head unit dan ternyata bisa.
Nah, selain itu juga dia punya aplikasi bawaan seperti Spotify untuk bisa kita dengerin lagu. Selanjutnya juga dia punya aplikasi untuk steering wheel learning, di mana kita bisa mengatur remote setir kita di head unit Orca ini. Selanjutnya dia juga punya aplikasi UI Style. Jadi kalau misalnya ternyata kita bosan, kita bisa ganti-ganti UI-nya di sini. Nah, ini cocok banget nih buat yang kita kalau bosenan. Nah, selanjutnya juga punya fitur wallpaper untuk mengganti wallpaper belakang dari background head unit ini. Dan dia juga punya aplikasi YouTube kalau kita pengen nonton YouTube. Dan yang terakhir dia punya aplikasi Z-Link 5, di mana aplikasi ini merupakan aplikasi untuk kita bisa menggunakan Apple CarPlay dan Android Auto. Nah, Ranger, salah satu yang spesial dari head unit Orca ini adalah dia sudah kompatibel dengan kamera DVR, di mana ketika kita membeli head unit ini, dia otomatis akan langsung kasih free untuk kamera DVR depan belakang. Jadi untuk yang kamera ini akan dipasang di bagian depan kaca mobil, dan ini akan dipasang di bagian belakang mobil. Dan kalau gue coba lihat lagi di sini itu ada keterangan 1080 pixel. Nah, berarti si kamera bagian depan ini dia sudah support sampai dengan hasil rekaman 1080 pixel. Yang menurut gue itu udah lebih dari cukup untuk merekam hasil yang jernih. Dan untuk kamera belakangnya sendiri juga di sini ada keterangan 1080 pixel. Jadi kedua kamera ini memang sudah support dengan 1080 pixel untuk hasil resolusi yang memang sudah maksimal. Nah, hal lain yang gue suka dari head unit Orca ini adalah head unit ini memiliki 3 USB output. Jadi kalau misalkan satu kurang, dua kurang, nah ini dikasih 3 sekaligus. Oke Ranger, next kita akan coba ini untuk fitur CarPlay-nya. Kebetulan head unit Orca ini sudah menggunakan wireless CarPlay alias tanpa kabel udah bisa. Pertama-tama pastikan Bluetooth handphone kalian terhubung dengan Bluetooth head unit Orca ini. Lalu nanti kalian tinggal masuk ke aplikasi namanya Z-Link sini. Nah, nanti secara otomatis dia akan langsung terhubung dengan Apple CarPlay. Nah, ini dia tampilan Apple CarPlay milik Orca. Ya, kurang lebih semua pasti sama ya untuk tampilan Apple CarPlay. Nah, sebenarnya buat kalian yang masih bingung nih tentang apa itu Apple CarPlay, kita udah pernah bikinin videonya. Kalian bisa cari tahu lebih lanjut dengan klik link video di pojok kanan atas ya, Rangers. Oke Ranger, next kita akan langsung coba ini untuk fitur Android Auto-nya. Jadi kita tinggal colokin aja kabelnya ke handphone Android kita, lalu kita masuk ke aplikasi Z-Link. Nah, nanti dia secara otomatis akan langsung masuk ke Android Auto. Nah, seperti ini untuk tampilan Android Auto. Nah, di sini tampilannya kurang lebih sama dengan Android Auto pada umumnya. Nah, next, head unit Orca ini juga punya fitur mirroring. Kebetulan ini yang akan gue coba itu fitur mirroring yang dari iPhone. Pertama-tama kalian aktifkan fitur WiFi di handphone kalian. Jadi hitungannya seperti tethering, lalu sambungkan WiFi head unit ini dengan tethering iPhone kalian. Lalu nanti kalian tinggal masuk ke aplikasi Z-Link, lalu kalian rubah nih di tombol sebelah sini jadi wireless mirroring. Kalian pilih mirroring dengan menggunakan iPhone. Nah, nanti kalau sudah terhubung, kalian tinggal pilih menu di iPhone, pilih mirroring seperti ini, lalu screen mirroringnya dinyalakan. Nanti secara otomatis dia akan langsung terhubung dengan handphone kalian. Lalu nanti dia akan langsung muncul nih mirroring handphone kalian di head unit Orca ini. Ya sebenarnya Rangers, untuk fitur mirroring ini juga menurut gua kepake nggak kepake. Secara ini memang sudah head unit Android. Kita pengen mirroring apa lagi ya? Kalau kita pengen mirroring Instagram, kita juga bisa langsung download Instagram di head unit ini. Kalau kita pengen nonton YouTube, YouTube juga udah ada. Tapi ya balik lagi lah, ini merupakan fitur tambahan yang menurut gua ya lumayan jadi bikin lengkap nih untuk fiturnya. Nah Rangers, untuk operating systemnya sendiri, head unit Orca ini menggunakan octa-core Cortex A55, di mana itu merupakan prosesor yang menurut gue juga udah lumayan kenceng dan kebut ya. Apalagi dia juga dibekali dengan RAM 6GB dan memori internal 128. Jadi kalian bisa nyimpan lagu dan video langsung dari head unit ini. Dan head unit ini juga sudah menggunakan OS Android 11. Nah, untuk audionya sendiri, head unit Orca ini memiliki 32 band equalizer yang bisa kita atur, dan juga dia sudah built-in DSP. Nah, langsung aja nih, kita lihat untuk settingan audionya gimana. Yang pertama, di sini kita bisa nyeting equalizer. Nah, di sini equalizernya cukup banyak ya, seperti yang kalian bisa lihat. Dan di sini juga kalau kalian malas nyeting equalizer, kalian bisa langsung milih nih, dia pengen equalizer untuk
lagu-lagu seperti apa, apakah lagu pop, lagu rock, lagu jazz, dan dia nanti akan secara otomatis mengatur equalizer sendiri. Next, di sini ada settingan untuk fader balance. Jadi kita bisa mengatur posisi speaker, suara akan keluar dari sebelah mana. Kalau kita malas, kita juga bisa milih seperti ini nih. Kalau ternyata kita posisinya sedang menyupir, driver, kita gunakan yang ini. Atau kalau pengen sama rata, kita bisa gunakan yang ini. Lalu next, nah di sini ini adalah settingan untuk mengatur volume masing-masing dari speaker. Jadi di sini seperti kita lihat nih, dia ada front ini FL itu adalah front left speaker, front right speaker, rear left speaker, rear right speaker, central dan subwoofer, di mana kita bisa mengatur juga nih di sini. Next, di sini juga ada settingan untuk cutting crossover. Jadi ini bener-bener settingannya menurut gue juga cukup lumayan lengkap ya. Dan yang terakhir kita bisa lihat di sini ada settingan untuk output audio, di mana dia ada pilihannya 4 channel dan 5.1 channel, di mana nanti masing-masing speaker kita bisa mengatur untuk settingannya. Dan yang terakhir kita masuk ke garansi made in dan harga. Head unit Orca ini bergaransi 1 tahun resmi dan juga dirakit di Indonesia. Dan untuk harganya sendiri, head unit ini dibanderol dengan harga 5,2 juta. Oke, kesimpulannya menurut gua dengan harga 5,2 juta gua udah bisa dapetin head unit Android dengan fitur yang super lengkap. Apalagi dia udah punya DVR untuk recording, dimana kalau kita beli terpisah mungkin harganya ya lumayan mahal ya gitu. Selain itu juga kita bisa lihat dia udah bisa Apple CarPlay dan juga Android Auto baik wireless maupun pakai kabel. Udah gitu juga head unit ini juga sudah menggunakan layar QLED. Jadi pada saat tadi gua nonton video, bener-bener videonya itu jernih banget. Jadi gimana nih Rangers, menurut kalian head unit ini worth it apa enggak untuk dibeli? Kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Oke, sekian video kali ini. Kalau kalian nih ada yang masih penasaran tentang head unit ini, atau kalian juga pengen tanya-tanya tentang audio mobil lainnya, kalian bisa langsung kontak ke tim sales SM di nomor di bawah ini. Atau kalian juga bisa langsung datang ke workshop SM yang ada di 4 kota. Kita ada di kota Jakarta Utara, kita ada di Bekasi, kita ada di Tangerang, dan kita ada di Surabaya. Oke Rangers, sekian video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Gue Vicky pamit undur diri, dan semoga video ini kasih inspirasi untuk Indonesia.